Baik pemirsa Lingkar TV, berjumpa lagi dengan saya Nelin RA dalam Gebyar Pilkada 2024. Dan gak seru rasanya kalau saya tidak mengundang narasumber dari unsur yang akan ikut mewarnai Pilkada 2024. Nah, ini ada dengan saya Bapak Ketua DPC PKB Kabupaten Pati, Bapak Bambang Susilo. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Habis ada putusan MK ini Pak. Putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan. Ya. Bagaimana nih tanggapannya Pak? Cukup kaget ya. Iya. Ini kejutan. Kejutan karena kemarin tiba-tiba ada putusan MK yang kalau keputusan MK itu 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu tidak kaget. Cuma ini kan karena mendadak baru kemarin, betul. jadi sehingga ada kemungkinan peta berubah. Hanya saja kalau untuk PKB nanti kita akan berkonsultasi dengan DPW tentunya, pengurus 1 tingkat di atas kami, sehingga kami perlu konsultasi karena mengingat waktu yang cukup pendek ya. Memang benar. Sebenarnya kalau kita mau dejavu sedikit, menarik ke belakang ya putusan MK ini sebenarnya mirip-mirip dengan ketika mau Pilpres ya Pak ya. Jadi Pilpres itu putusan MK-nya kita mengulas balik sedikit itu memang turunnya di 16 Oktober. Dan untuk pendaftaran Pilpres dan Wapresnya itu di tanggal 20 hingga 25 Oktober. Tapi memang secepat itu kemudian dari KPU sangat responsif untuk mengubah PKPU-nya sehingga pada akhirnya Pak Gibran Rakabuming Raka bisa ikut mendaftar dan ikut berkontestasi. Nah, dengan adanya putusan MK ini menurut sejumlah pakar, dan memang kan putusan MK ini bersifat final dan mengikat ya. Artinya memang KPU memang harus segera mengubah. Nah, dengan adanya perubahan ini nanti apakah akan mengusung dari kadernya sendiri Pak? Karena kita tahu kalau Pati ini juga termasuk banyak sekali warga Nahdliennya. Bisa jadi ada kemungkinan, dan itu masih kita kaji tentunya ya. Karena kita masih nunggu. No battery. Please charge. Otomatis nanti kan ada di breakdown di peraturan KPU. Jadi kita tunggu. Sampai hari ini kan belum ada perubahan PKPU. Betul. Jadi kami masih beranggapan secara hukum pendaftaran nanti masih di tanggal 27 Mul. Nah untuk sampai di tanggal itu, ini PKB baru mengeluarkan rekom tahap 1 untuk 1 calon saja. Apakah finalnya nanti rekom finalnya ini akan turun kapan Pak? Ini rekom itu kan pasangan. Iya. Pak Dewa itu hanya baru menerima rekom tahap 1. Artinya kalau saya boleh menginterpretasikan interpretasi hukum terhadap itu kan bersifat penugasan. Iya. Baru sendirian, belum ada wakilnya. Jadi itu kan namanya belum rekom. Oh gitu. Nah sekarang Pak Sudewo sudah hadir nih dengan pasangannya nih. Apakah PKB akan tetap mendukung pasangan ini atau mungkin mulai mempertimbangkan opsi-opsi yang lain? Kita tunggu saja sebetulnya peraturannya PKPU-nya. Karena kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal, saya kira semua partai di tingkatan kabupaten kota gelagapan kalau orang Jawa bilang. Ini karena mendadak dan waktu efektif tinggal 3 hari lah. Apalagi di PKB nanti kan di hari Sabtu dan Minggu ada di muktamar di Bali, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan. Gelagapannya ini harus dijelaskan ini. Gelagapannya kenapa? Kan PKB itu memiliki banyak sekali kader-kader potensial nih Pak. Betul ya. Jadi kan tidak cukup potensial saja. Potensial itu kan kafah, menyeluruh. Kalau bahasa Arab ini menarik sekali untuk dibedah. Kafah menyeluruh ini harus apa aja nih? Harus ada finansial yang cukup, kemudian tim yang solid, please charge. Elektabilitas yang tinggi, cukup kan gitu ya. Ini kan dari berbagai aspek sudut pandangnya, tidak hanya satu aspek. Kalau kader potensial di PKB, saya yakin mengalahkan kader-kader yang lain. Semua potensial. Bahkan saya sendiri kan potensial juga. Oh iya, sangat sekali Pak, sangat potensial sekali Pak. Nah ini kalau kita berbicara mengenai akhirnya lah, kan memang yang direkom adalah Pak Sudewo. Kemudian belum dengan. Mohon maaf saya luruskan jadi. Kita belum mengeluarkan rekom. Sampai saat ini DPT belum menerima rekom. Jadi kalau orang luar beranggapan bahwa Pak Sudewo pasti dapat rekom, sepanjang dari PKB sepanjang kami belum menerima surat resmi ya kita anggap belum ada rekom.
Nah, ini PKB udah menerima pendaftaran calon siapa aja sih Pak? Saya lupa, banyak pokoknya. Banyak termasuk diantaranya ownernya Lingkar gitu dia Pak. Oh iya. Kemudian ada Pak Selamat, ada sekitar 11 cakrada calon kepala daerah dan beberapa calon wakil kepala daerah. Oke, itu semua ngambil untuk formasi sebagai Cabup atau dengan Cawagup? Gini, 11. jadi kan kita di DPC ini kan, di tingkatan DPC di seluruh kabupaten kota itu kan melaporkan berbagai perkembangan, termasuk komunikasi politik, sehingga kita bisa melaporkan kepada DPW kondisinya kayak gini loh, ini gitu. Jadi kita dalam kapasitas bukan punya kewenangan untuk merekom, tapi gambaran perpolitikan di tingkat kabupaten kita melaporkan, memberikan masukan-masukan. Gitu. Oke Pak, mungkin bisa di spill lah ya, ini tokoh-tokohnya tuh siapa sih yang kemungkinan bisa untuk mendapatkan rekom final dari PKB ini sangat diharapkan ya, karena memang sudah mepet sekali ini, tapi kayak hilalnya ini belum nampak. Jadi ya karena ada keputusan MK yang mendadak ini Mbak, mungkin semuanya bisa berubah, semua serba mungkin. Dan kita tunggu aturan PKPU-nya, dan kita berharap agak mundur sedikit lah. Oke, termasuk komunikasi yang mana udah dijalin dengan beberapa parpol ini, akhirnya bagaimana dengan adanya putusan MK ini Pak? Nanti setelah ini kita akan penjajakan komunikasi ulang lagi. Iya, jadi nanti bagaimana, apakah langkahnya seperti apa, tapi sebelum itu tetap saya mau konsultasi ke DPW tentang terkait dengan ini. Oke, tapi sebetulnya Pak, kalau dari NU sendiri ya, ini sangat menarik sekali, karena jauh-jauh hari sebelum adanya pengumuman siapa-siapa yang akan mencalon tuh sempat ada tagar wayahe wong NU mimpin parti ya, pasti tahu juga lah itu kan inisiatornya juga dari Nahdlatul Ulama. Tentunya harusnya sudah memiliki figur yang bakalan diusung. Nah, kalau dari PKB sendiri gimana? Karena PKB kita tahu bahwa emang basis masanya adalah warga Nahdien. Jadi idealnya memang begitu. Jadi karena PKB dilahirkan oleh NU, dibidani dalam, walaupun kita punya ada RT sendiri-sendiri, kita organisasi mandiri sendiri, tapi kan basic masa kita memang paling besar di PKB itu kan NU. Jadi kami mengakomodir suara-suara dari teman-teman NU. Tetap itu akan kita perjuangkan. Memang kita memperjuangkan kader kita yang notabene adalah kader NU, gitu loh. Hanya saja kan nanti kita lihat apakah bisa masuk setelah keputusan MK ini, peluangnya bagaimana, kita hitung dulu Mbak. Oke. Siapa ini Pak? 3 terbesar kader NU yang kemungkinan mendapatkan rekom. Kader NU yang kemungkinan dapat rekom dari PKB. Iya, kalau soal rekom kita tidak bisa memastikan ya. Rekom itu kewenangannya DPP. Betul. Cuma kemarin kita kan di rapat DPC sendiri itu sudah kita tetapkan ada beberapa kader kita yang kita tawarkan lah. Di antaranya Pak Muhammad Zain, kemudian ada Pak Muhammadul, kemudian ada Ibu Muntama yang ketua fraksi PKB yang saat ini. Jadi itu yang kita anggap potensial, itu tidak menutup kemungkinan nanti kader-kader non struktural. Karena memang kami sepakat dengan wayahe wong NU, memang sepakat. Betul. Gitu. Oke, ini juga jadi penasaran kan tadi karena sudah disinggung nih. Sebenarnya tidak ingin menyinggung saya, tapi karena jenengan sudah menyinggungnya mengenai salah satu pelamarnya adalah pendiri Lingkar, Bapak Agus Sunarko. Gimana sih peluangnya sendiri untuk bisa mendapatkan rekom dari PKB ini, Pak? Jadi semua berpeluang saya kira. Itu tidak hanya Pak Aksun ya. Tidak hanya Pak Sudewo, Pak Aksun atau yang lain. Jadi peluang ini masih low power on. Hanya saja kan memang kita harus berhitung. DPP dalam hal ini, partai kami DPP juga berhitung. Otomatis juga ada internal survei sendiri. Sehingga kewenangan tetap di DPP. Tapi internal surveinya ini udah jalan terus ya Pak ya? Cuma kita memang tidak ditingkatkan kabupaten itu surveinya tidak pakai apa namanya PKB. Cuma kita memang menjalin komunikasi yang inten itu, inten tidak putus.
Berarti dinamis gitu. Itu komunikasi antar partai kan tadi sebelum ada putusan Iya, MK. Dengan ada putusan MK kan ini ya, kita bisa. komunikasikan sih. Karena sendirian bisa maju. Tapi kita harus berhitung, ya. Iya. Kita majukan kader dengan biaya yang tinggi kalah. Rugi. Kan ya, rugi dan kasihan. Oke, rugi dan kasihan. Ya. Oke, tadi kita kembali lagi karena memang tema kita adalah menanti keseriusan dari PKB untuk melahirkan kader NU untuk memimpin parti gitu ya Pak. Kalau Agus Sunarko sendiri ini udah bisa menjadi representasi dari kalangan NU ini atau enggak sih Pak sebetulnya? Saya kira masuk, bisa. Karena Mbak Agus ini sendiri kan pengurus salah satu yayasan di Pati. Iya. Dan ketua yayasannya atau Pak Kiainya juga masuk jajaran kami. Itu sudah kami pertimbangkan juga. Hanya saya kan kami di DPD itu kan harus objektif. Oke. Jadi masuklah ya kalau representasi dari NU masuk. Masuk sebetulnya. Oke. Jadi semua yang mendaftar itu ada representasi dari NU ya Pak? Ya, semua masuk karena kan amaliyanya rata-rata kan tidak struktural. Oke. Kita memandang bahwa kita melihat warga Nahdien gitu lah ya. Ini amaliyah ibadahnya seperti apa, kan kita bisa tahu bahwa oh ini NU non struktur. Oke. Kan gitu. Oke, maybe ini terakhir ini Pak, mungkin ini adalah terakhir. Sebenarnya figur seperti apa ya sih yang dicari oleh PKB ini untuk bisa memimpin Kabupaten Pati? Prinsipnya sebetulnya kita pengen ngangkat kader sendiri. Oke. Karena sebuah partai, kebanggaan partai kalau kader sendiri memimpin daerah. Cuma kita juga berhitung elektabilitas bagaimana, kesiapan material dan seperti apa kan ini. Iya betul, realistis sekali ya Pak ya, karena kita juga biaya pilkada juga sangat tinggi gitu ya. Oke. Tapi nanti kalau misalnya ini mendapatkan ya Pak figur yang saya siap untuk maju mewakili PKB dan saya siap memenangkan PKB misalnya seperti itu, hanya saja memang finansialnya rendah, apakah partai nggak pengen ngebantu Pak? Kita akan prioritaskan dulu. Kan bisa gotong royong ini Pak. Ya, kita akan prioritaskan dulu. Kalau prinsip orang Indonesia gotong royong itu lebih ringan. Iya. Seperti kita tahu bersama ya, kemarin di pemilu 2024 pileg itu kan pemilu brutal itu. Mohon maaf ini saya pakai istilah yang agak vulgar. Oke. Itu brutal sehingga apalagi pilkada. Jadi pemilih itu nggak mau tahu, pokoknya nggak ada uang nggak dicoblos. Itu coba diteliti. Dan kita Lingkar punya tim sukses sendiri ya. Iya. Ada. Realita masyarakat memang kayak gitu. Ya masyarakat pragmatis lah kayak seperti itu. Nggak ada uang nggak dicoblos. Tapi sebetulnya itu adalah budaya yang buruk dan seharusnya memang tidak dikembangkan karena tidak baik banget untuk menyerahkan masa depan dari satu daerah atau satu bangsa berdasarkan angpau yang mungkin habis dalam sehari. Ya, kita tidak boleh menggadaikan kebijakan itu dengan satu itu, dan itu memang harus dirubah dari pola berpikir dari masyarakat kita. Semoga nanti ada aturan yang lebih jelas dari pemangku kepentingan di atas ya. Kalau kita di bawah mengikuti undang-undang. Iya. Kabupaten tidak punya hak untuk membuat undang-undang. Jadi semoga nanti ada kebijakan karena kalau pemilu dibiarkan seperti ini ya. Kebijakan seperti apa Pak spesifiknya? Mungkin ada perubahan regulasi. Yang minimal untuk bisa meminimalisir money politik tersebut ya, sehingga biaya pilkada ini tidak semebengkak itu. Dan semua kontestasi dalam pemilu gitu. Baik, terima kasih. Nah, simak terus Gebiar Pilkada 2024 di Lingkar TV.